Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Betapa ku mengasihi-Mu, Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin akan janji-janji-Mu, Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Lebih yakin katakan, menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, kasih karunia, perbuatan-perbuatan ajaib, kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima dan saudara rasakan. Saya percaya ya, meskipun dalam keadaan situasi kondisi yang cukup memprihatinkan, tetapi saya percaya sekali lagi pertolongan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga, setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita satukan hati, sepakat hanya firman Tuhan saja yang menguatkan iman saudara, menuntun bahkan memberkati
saat saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mari saudara kita satukan hati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, pertolongan, perlindungan, kesehatan, berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan Tuhan sepanjang bulan hingga pada saat ini ya Bapa. Ini semua Tuhan kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Tiba saja Tuhan kami boleh bersama-sama para pemirsa belajar, menggali, mempelajari, bahkan Tuhan mempraktekkan firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu saja yang memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam, membuka hati kami, pikiran kami, roh kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sharing firman Tuhan. Kalau saudara biasa banyak mencatat judul-judul firman Tuhan, biarlah hari ini saya beri judul mengklaim sebuah janji, ya, mengklaim sebuah janji. Setiap orang pernah memberi janji, ya, orang tua, saya sebagai bapak, sebagai papa memberi janji kepada istri, kepada anak, bahkan kepada mertua, teman, sahabat dan sebagainya. Setiap orang pasti pernah memberikan sebuah janji. Demikian juga setiap orang pernah menerima janji. Seperti saya juga pernah menerima janji, saudara. Sama janji, saya menerima janji dari orang tua saya, dari istri saya, anak, suami dan sebagainya, saudara. Ya, setiap orang pernah memberi janji dan menerima janji. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap perjanjian kalau saudara simak lebih detail lagi, setiap ada orang membuat sebuah perjanjian, ya, yang diadakan atau dibuat pasti tercantum, tersirat, yaitu sebuah syarat-syarat yang ada. Ya, misalkan saya memberi janji kepada anak saya, misalkan Yohanes, Nyuk, nanti kalau kamu nilaimu baik, kamu jadi ranking the best 10 atau minimal ranking just 1, 2, 3, kamu akan tak berikan sesuatu. Ya, itu perjanjian saya dengan anak saya Yohanes. Tersirat, tercantum sebuah syarat. Ketika saya menginginkan anak saya menjadi juara 1, juara 2, juara 3, saya akan memberikan hadiah, memberikan janji, memberikan hadiah kepada anak saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga ya. Saya teringat ketika waktu saya ingin, ya, waktu saya masih jadi anak kecil, ya berumur kurang lebih antara 9-10 tahun, ya, seperti anak saya ini, ya, saya ingin sebuah mangga yang ada di rumah saya, di samping rumah saya. Kebetulan samping rumah saya itu adalah rumah dari paman saya. Saya waktu itu mengingini sebuah mangga yang dipunyai oleh paman saya. Saya datangi paman saya dan bilang, Paman, saya lagi kepingin mangga yang itu. Nah, terus beliau, paman tadi berkata kepada saya, lah ini belum matang, masih kecut rasanya, belum bisa dimakan dan enak dimakan. Nanti saja kalau sudah masak, sudah matang, maka kamu boleh ngambil. Ya, setelah beberapa selang waktu minggu, ya, beberapa minggu, akhirnya buah itu matang. Ya, paman, saya datang kepada paman saya dan saya ngomong, Paman, itu loh buah sudah mulai matang, kemampu, ya, istilahnya kemampu. Boleh nggak saya ambil? Paman dengan tenang dan menjawab, boleh. Tapi ambil sendiri. Nah, ngambil sendiri ini, ya, notabene-nya dalam kurung saudara bisa syaratnya ngambil sendiri. Ya, sesuatu yang diharapkan, yang saya mengharapkan mangga tadi sudah di depan mata saya, ya, tapi ada syaratnya, jupu odewe, ngambil sendiri. Ya, cara ngambil ini adalah namanya dikatakan syaratnya. Pakai apa, saudara? Bisa pakai tangga, bisa naik tangga, bisa bawa
galah, ya gantolan ya, istilahnya gantolan, singgek ya, orang di pasti tahu lah ya bahasa ini, gantolan. Untuk apa? Untuk ngambil buah mangga tadi. Demikian juga dalam ya mengklaim sebuah janji-janji, terutama janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab saudara dan saya, itu banyak janji-janjinya. Ingat tadi saya sudah di depan, setiap perjanjian pasti mengikutkan, mengisyaratkan, ya mencantumkan sebuah syarat. Ya, nggak ada namanya orang mengadakan perjanjian, terutama kalau saudara mengadakan perjanjian di notaris dan sebagainya, pasti ada syarat-syaratnya. Menjadi apa? Kalau saudara langgar, itu syaratnya menjadi hukum. Ya, sekali lagi, syarat tadi ketika saudara dan saya melanggar satu belah pihak, itu menjadi hukum. Ya, persepsi atau pandangan semua orang pasti berbeda. Saudara memandang firman Tuhan, ya, juga berbeda-beda, saudara. Ya, mengapa saya katakan itu? Kalau saudara setiap orang itu pasti punya pandangan, punya iman sendiri, memandang firman Tuhan itu apa, sebagai apa. Ya, bisa misalkan firman Tuhan sebagai perkataan Allah. Tidak salah, sebab di dalam Yohanes 1 pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Berarti menganggap bahwa firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah perkataan Allah, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Nah, Yesus itu apa? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Nah, itu anggapan, pandangan. Boleh, nggak salah. Ada juga persepsi atau pandangan orang lain mengatakan bahwa Alkitab itu apa? Adalah buku yang berisi hukum-hukum Allah, Taurat dan sebagainya. Memang ada, nggak salah, juga betul, itu sebagian. Ada juga yang menganggap bahwa firman Allah itu sebagai apa? Kabar keselamatan, juga betul, tidak salah. Tetapi ketika saudara merangkum dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka banyak sekali yang saudara dan saya bisa dapatkan, termasuk perjanjian atau janji-janji Allah yang akan diberikan kepada saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang saudara yakini akan kebenarannya itu, di situ di dalamnya banyak sekali, ribuan, ya ada yang mencatat ada berapa ya? Sekitar hampir separuh firman Tuhan itu, Alkitab itu, yang separuhnya itu janji-janji Allah. Ya, yang itu yang akan digenapi. Ya, tidak ada janji yang tidak digenapi Allah. Semua perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri, janji Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti Tuhan akan melakukannya. Ya, syarat perjanjian yang ada di dalam firman Tuhan akan dan pasti digenapi kalau saudara dan saya mengerti, melakukan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Saya katakan tadi, sebuah perjanjian pasti ada syaratnya. Ya, masalahnya banyak yang tidak memperhatikan syarat tersebut, melupakan. Ya, dalam situasi dan kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini, kita ada wabah COVID-19. Pemerintah menganjurkan dan menetapkan kita harus stay di rumah, tinggal di rumah. Ya, banyak sekali dari awal-awal mulai pandemi COVID-19 ini, kurang lebih kalau tidak salah itu pertengahan Februari, itu banyak sekali di WA grup hamba-hamba Tuhan dan sebagainya membahas tentang Mazmur 91. Ya, lebih detailnya nanti dibahas oleh Bu Ita, tapi saya nggak akan membahas detail dari Mazmur 91. Tapi yang saya bahas di sini, banyak sekali WA menganjurkan berdoa sesuai dengan Mazmur 91 tadi.
bahkan di suatu daerah ya, nggak perlu saya sebutkan, itu ada baliho yang besar-besar sekali dituliskan Mazmur 91, Mazmur 91, dibuat doa dan tidak salah. Saya pribadi ngomong tidak salah. Dibaca, dipraktekkan, dibuat doa tidak salah. Sebab ini saya juga alami 11 tahun yang lalu ya, belum ada pandemi ini. Saudara ingat, catat ya, 11 tahun yang lalu saya sudah mempraktekkan Mazmur 91 ini selama 1 tahun, saudara. Saya buat doa tiap hari loh. Ini benar, saudara. Saya seringkali kesaksian. Mazmur 91 dan Yesaya 60. Saudara baca di rumah nanti, Mazmur 91 dan Yesaya 60. Ketika saudara praktekkan semuanya, saudara baca loh ya, dari ayat pertama sampai habis, Yesaya 60 dari ayat pertama sampai habis, saudara praktekkan, saya yakin dan percaya, saya ngalami sendiri, itu akan digenapi Tuhan. Tetapi masalahnya sekarang ya, banyak WA ya yang masuk ya, awal-awal sekali saat diumumkan COVID-19 ini masuk Indonesia, WA grup itu banyak sekali, ratusan masuk ya. Kita harus membentengi kesehatan kita ya dengan Mazmur 91 dan sebagainya. Orang percaya berdoa ya harus menuliskan ya sebagai doa ya, di dalam yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 91 tadi ya. Bahkan sampai-sampai dibuatkan beberapa ya yang tadi dikatakan baliho. Ya itu nggak salah, saudara. Tetapi WA yang masuk juga ngomong ya, terpaut berapa minggu itu, saudara, banyak WA lagi yang masuk. Waduh, hamba-hamba Tuhan banyak yang dipanggil Tuhan, bahkan pendeta-pendeta, saudara ya, yang besar-besar banyak dipanggil Tuhan. Terus ada yang nyelonong tanya, loh bagaimana ini? Kemarin katanya ada perlindungan menurut Mazmur 91, bahkan dipakai doa, kok nggak cocok ya, istilahnya sedikit nggak cocok ya, kok banyak nggak ada perlindungan, seolah-olah begitu, saudara. Pertanyaannya ya menggelitik saya, saudara. Terus saya mikir, saudara, apa iya ya, apa nggak mutlak ini ayat 91 milik orang percaya ya. Setelah saya pelajari semuanya dan saya ingat betul 11 tahun yang lalu, Mazmur 91 ini yang saya jadikan doa ini, saya benar-benar apa yang menjadi isi Mazmur 91 itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya, saya dipulihkan, saya dilindungi, saya disertai. Cuman, ya ini saudara ya yang perlu saya ingatkan, saudara boleh mengklaim janji Tuhan itu, saudara klaim boleh. Tapi yang tadi yang sudah di depan tadi sudah saya katakan, setiap perjanjian pasti ada syaratnya. Lah ini loh, saudara, saya nggak mau menghakimi loh, saudara. Ya, orang yang tahu hubungan pribadi itu cuma hanya Tuhan dan pribadi seorang itu. Saya nggak mau menghakimi. Kenapa hamba-hamba Tuhan itu kok dipanggil Tuhan? Nah mungkin sudah waktunya dipanggil Tuhan. Ya kebetulan aja pas ada pandemi corona. Ya saya nggak usah mikir macam-macam, saudara. Tapi yang perlu saya dimasukkan, saudara, jangan mengklaim tanpa melihat syaratnya. Kalau saudara klaim terus perlindungan, ya bahkan tidak ada wabah yang mau mendekat kita, nggak ada virus yang menular mendekat kita. Iya, betul itu, saudara. Tapi saudara bisa lihat ayat yang ke-14 sampai 15. Semua itu terjadi milik saudara, klaim jadi sebagai janji Tuhan kepada saudara, boleh. Tapi apa? Yang dikatakan pada ayat yang ke-14-15 dikatakan bahwa itu semua terjadi pada orang yang melekat. Nah, syarat ini, saudara, syaratnya itu melekat. Nah, perjanjian Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara untuk apa? Ya untuk dinyatakan janji Tuhan itu. Tapi syaratnya apa? Saudara harus melekat. Oh, kalau gitu Pak Pun mengejas orang tersebut meninggal nggak melekat? Enggak. Tadi saya sudah bilang, meninggal ya istilahnya mati itu kehendak Tuhan. Ya, tapi dengan cara kena corona, yang dikatakan juga melekat dan berseru-seru berdoa kepada Tuhan.
Dan juga ya perlu saudara perhatikan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Ya, kalau saudara berdoa di rumah sampai ya mohon maaf ya sampai jungkel-jungkel, tapi karena ini virus ini aja tidak kelihatan, saudara keluar dari rumah seraungan, nempel sana nempel sini, dan virus masuk juga saudara. Dikatakan firman Tuhan saudara juga harus menghormati loh ya pemerintah kita. Ya, di dalam Roma 13 sudah sangat jelas sekali, nggak perlu saya jelaskan lagi saudara. Saudara baca itu di rumah sendiri bahwa saudara dan saya juga harus hormat dan menghormati keputusan pemerintah. Ya, itu nggak saya bahas lah. Yang jelas di sini saudara, ya saya tekankan bahwa setiap perjanjian itu harus ya saudara perhatikan syaratnya. Saudara ingat ketika tulah yang ke berapa ya? Enggak salah ke-10 ya. Kematian anak sulung ya itu saudara ya. Nanti saudara baca di rumah. Dikatakan janji Allah kepada bangsa Israel sangat jelas bahwa orang Israel harus berlindung masuk dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, dan diolesi darah di ambang pintunya. Nah ini loh saudara, perjanjian ini ada syaratnya. Nah tapi ketika syarat itu tidak dipenuhi menjadi hukum yang tadi yang sudah di depan saya katakan. Kalau saudara sudah olesi darah ambang pintunya, apa? Jenang pintu itu gawang saudara ya. Ya pintu-pintu kan ada gawangnya itu jenang pintu ya itu. Saudara olesi darah, tapi saudara keluar dari rumah itu saudara nggak mematuhi peraturannya, tidak mematuhi syaratnya. Betul apa betul saudara? Jadi saudara harus mengklaim janji boleh. Oh tidak akan ada maut masuk dalam rumahnya. Tetapi ketika ada dua syarat, diolesi darah di ambang pintu, ya di jenang pintu, di gawangnya. Dan yang kedua tidak boleh keluar dari rumah. Ya ingat juga Rahab ketika ya dia dikasih janji sama ya bangsa Israel waktu itu sedang menyerang Yeriko, dikatakan kamu sekeluarga harus masuk di rumah, kamu kasih tanda di jendelamu benang merah. Nah itu loh saudara, ketika Rahab memperhatikan dan mentaati semuanya, aman, selamat, beres saudara. Ya demikian juga kisah Lot ya di tanah Sodom dan Gomora, dikasih firman kepada Ibrahim bahwa ayo suruh Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Terus saya tawar menawar, oh Tuhan jangan hukum Sodom dan Gomora Tuhan, kalau misalkan ada sekian saja, sampai nyang-nyangan saudara, tawar menawar ke Allah antara Abraham untuk demi Lot. Akhirnya apa? Nggak ada yang mau saudara, tinggal hanya satu keluarga Lot saja. Maka hukuman itu terjadi pada Sodom dan Gomora. Maka Lot ya dia dikasih tahu kepada Abraham sesuai dengan firman Tuhan, Lot, ketika ada suara gemuruh api yang mau membakar tanah Sodom dan Gomora, kamu jangan menoleh ke belakang. Nah ini loh saudara, ada janji keselamatan, ada janji perlindungan, tapi ada syaratnya apa? Jangan menoleh ke belakang. Nah istri Lot itu bukan karena dia nggak punya iman, istri Lot juga punya iman, tapi dia tidak mematuhi syarat tadi, peraturan tadi, dia menoleh ke belakang. Nah orang yang tidak mematuhi syarat tadi itu menjadi hukum bagi dia, ya jelas dihukum saudara, ya jadi tiang garam. Wong janji Tuhan diselamatkan tapi nggak boleh noleh ke belakang. Bangsa Israel melewati maut, tidak boleh keluar dari rumah, harus ada darah di jenang pintu. Demikian juga Rahab, semuanya ada syaratnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara jangan menyalahkan firman Tuhan. Jangan janji Tuhan ini bijui, tidak. Semua apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Allah, termasuk janji-janji firman Tuhan pasti digenapi. Tapi kadangkala saudara saya tidak menyadari bahwa satu sisi ada syarat-syarat yang harus saudara lakukan, dan sebagian juga saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap perlindungan dan penyertaan janji Allah akan berlaku kepada
kepada saudara saya. Tetapi dengan tanda petik, saudara harus memperhatikan syarat-syaratnya. Nah, pemerintah menganjurkan, bahkan menghimbau, bahkan menjadi satu hukum misalnya, keluar rumah ya pasti jadi masalah, saudara. Ya jangan keluar rumah, setiap kali keluar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan, hindari kelompok-kelompok yang ya tidak berdekatan dan sebagainya. Kalau saudara semuanya mematuhi, saya yakin dan percaya COVID-19 ini ya sebentar lagi tidak akan terus menggerogoti kita, tidak bertambah terus dia berhenti, bahkan tidak ada yang meninggal lagi. Saya yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan Allah selalu ada dalam setiap kehidupan kita, masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai. Yuk mari kita satukan hati, kita sepakat meminta kemurahan Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan untuk segera COVID-19 ini berlalu dari bumi Indonesia. Bapak Ibu, kita satukan hati. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang sangat sederhana, yang mengingatkan kami kembali, ampuni kami Tuhan, yang seringkali kami tergesa-gesa mengklaim, menyalahkan bahwa Engkau tidak menepati janji. Ampuni Tuhan, kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Apa yang Kau keluarkan dari mulut-Mu ya Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, itu kami pegang, sebab janji-Mu itu ya dan amin ya Bapa. Hanya seringkali kami sendiri yang teledor, seringkali kami tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Oleh sebab itu sekali lagi ampuni kami, ampuni bangsa Indonesia ya Bapa, sehingga Tuhan segera belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Tuhan tolong para medis, dokter, dan semua yang menangani, Tuhan tolong berikan ekstra double perlindungan Tuhan, sehingga mereka tidak tertular. Demikian juga pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi, MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, sampai jajaran terendah RT/RW, semuanya Tuhan Kau berikan kesatuan hati, gotong royong, hikmat yang luar biasa, dan perlindungan kesehatan Tuhan, sehingga membawa bangsa Indonesia ini kembali menjadi bangsa yang sembuh dan normal kembali perekonomiannya Bapak. Khususnya berdoa buat Kota Malang, Bupati, Wali Kota Malang, Wali Kota Bupati semua Tuhan. Tolong juga apapun yang kami kerjakan Kau sertai ya Bapak, berikan hikmat kesehatan buat beliau-beliau ini ya Bapak. Nama Engkau saja dipermuliakan. Demikian juga yang sudah bekerja sama kami Tuhan untuk menyiarkan ini, Tuhan tolong berkati pemiliknya semuanya Tuhan, anak buahnya semuanya Kau berkati dan lindungi ya Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, kiranya turunkan belas kasihan-Mu yang luar biasa buat kami semuanya Bapa, mulai dari saat ini sampai selama di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan kami percaya kami sudah mendapatkan janji-janji daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa di minggu berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan acara yang sama di televisi kesayangan Anda. Tuhan Yesus berkati.